Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya dari kelas A1 2025 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 10 dan juga saya akan menjelaskan ulang materi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan mengambil materi pada pertemuan ke-10, yaitu tentang kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera lahir dan batin secara bersama-sama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Ibu Ii Siti Salama Ajahra MPD. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundirul ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimata takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minuna bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi jinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan zuruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba Ida awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Peran Islam dalam peradaban dunia, sejarah dan kontribusinya. Pertama, pengaruh Islam pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Islam memberikan dorongan besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan melalui ajaran Iqra atau membaca dan anjuran untuk berpikir, meneliti, serta menuntut ilmu. Pada masa klasik, umat Islam mengembangkan berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran,
kimia, filsafat, dan geografi. Tokoh-tokoh Muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi memberikan kontribusi penting yang menjadi rujukan dunia barat selama berabad-abad. Dalam bidang kebudayaan, Islam memperkaya seni arsitektur, kaligrafi, sastra, dan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai moral dan spiritual. Kedua, era kejayaan Abbasiyah sebagai pusat peradaban. Masa dinasti Abbasiyah pada abad ke-8 hingga 13 Masehi dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Baghdad menjadi pusat peradaban dunia dengan berdirinya Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan bangsa bekerja sama, menunjukkan keterbukaan Islam terhadap ilmu dan budaya lain. Pada era ini, Islam berperan sebagai jembatan peradaban yang menghubungkan ilmu Yunani, Persia, dan India ke dunia barat. Ketiga, sistem ekonomi, zakat, dan larangan riba. Islam memperkenalkan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi, membantu fakir miskin, dan mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian, larangan riba bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi dan praktik ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Prinsip ekonomi Islam menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan, sehingga membentuk sistem ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Keempat, pentingnya keadilan sosial dan toleransi. Islam menekankan keadilan sosial melalui ajaran seperti zakat, larangan riba, dan perlindungan hak minoritas. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam toleransi awal Islam, seperti di bawah Khalifah Umar yang memungkinkan Yahudi dan Kristen hidup damai di bawah pemerintahan Muslim. Hal ini berkontribusi pada keharmonisan sosial di imperium multietnis. Mempengaruhi konsep hak asasi manusia di Eropa abad pertengahan, namun toleransi ini bervariasi sepanjang sejarah, tergantung pada konteks politik, dengan periode seperti Andalusia atau disebut juga sebagai Spanyol Muslim sebagai contoh keberagaman budaya. Kemudian yang terakhir, perdagangan global dan jaringan Silk Road Islam. Islam memfasilitasi perdagangan global melalui perluasan jalur sutra, menghubungkan Cina, India, Timur Tengah, dan Eropa. Muslim mengembangkan teknik navigasi, tahu kompas dari Cina, kapal dagang, dan sistem bank awal seperti sak dan cek perjalanan. Kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat perdagangan rempah, sutra, dan emas. Ini mendorong pertukaran budaya, teknologi, dan ide, seperti penyebaran kertas dan bubuk mesiu. Kontribusi ini memperkuat perekonomian dunia, dengan umat Islam mengendalikan sebagian besar perdagangan laut hingga abad ke-15, sebelum bangkitnya bangsa Eropa. Secara keseluruhan, peran Islam dalam peradaban dunia mencakup pelestarian pengetahuan, inovasi sosial ekonomi, dan jaringan global yang mempengaruhi perkembangan modern. Kontribusi ini didokumentasikan dalam sumber sejarah seperti karya Ibnu Khaldun dan catatan Eropa abad pertengahan.